Oke. Selamat bergabung untuk kakak-kakak semua. Di sini udah ada 89 peserta ya. Nah, webinar kali ini kita akan membahas tentang kupas tuntas ISAI LPDP dan juga tips one shot lulus beasiswa LPDP dalam negeri dan juga luar negeri. Oke. Pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat ISAI untuk kita bisa lolos beasiswa LPDP dan juga bagaimana sih tips agar kita bisa lolos beasiswa LPDP baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, pada malam hari ini webinar yang kita adakan adalah webinar dari pejuang beasiswa LPDP ya dengan foundernya Kak Febrianti ya, Kak Febrianti. Ya, kemudian di sini webinar ini diadakan sebagai wujud kontribusi ya para awardee LPDP dengan tujuan untuk ya sedikit membantu para calon ini ya, calon awardee atau para peserta pendaftaran beasiswa LPDP di tahun 2023 ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa beasiswa LPDP di tahun 2023 tahap 1 ini sudah dibuka dan nanti akan ditutup pendaftarannya atau seleksi administrasinya yaitu tanggal 25 Februari 2023. Oke, udah 108 peserta ya. Nah, pada malam hari ini kita menghadirkan 4 pembicara atau pemateri hebat ya. Ya, 4 pembicara atau pemateri hebat dari universitas dalam negeri dan juga universitas luar negeri. Oke, tentu kita ingin berkenalan ya kakak-kakak semua dengan para pemateri kita pada malam hari ini. Oke, langsung saja kita perkenalkan. Ya, pemateri kita yang pertama yaitu Kak Naldi Edition, ya, asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Background pendidikannya yaitu S1 Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang NTT dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 Hukum Universitas Airlangga. Ya, nah Kak Naldi Edison ini akan memaparkan materi tentang tips one shot lulus beasiswa LPDP dalam negeri. Oke, kemudian pemateri yang kedua yaitu ya, Kak Muhammad Ali Irham, asalnya Jawa Tengah. Ya, background pendidikannya yaitu D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol Universitas Gadjah Mada dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 Engineering with Innovation and Entrepreneurship di Universitas College London ya. Nah, Kak Muhammad Ali Irham ini nanti akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang tips one shot lulus beasiswa LPDP luar negeri. Kemudian pemateri yang ketiga yaitu ada Kak Nur Fadilah Yusuf, asalnya dari Jakarta Timur, kemudian background pendidikannya yaitu S1 Sejarah Universitas Jember, dan sedang menempuh S2 Sejarah di Universitas Gadjah Mada. Kemudian pemateri yang terakhir, pemateri yang terakhir ini merupakan pemateri paling cantik ya, dan ini adalah founder pejuang beasiswa LPDP yaitu Kak Febrianti Amol. Ya, asalnya dari Nusa Tenggara Timur, background pendidikannya yaitu S1 Teknik Elektro Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan S2 Manajemen di Stiesia Surabaya dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral di S3 Manajemen di Universitas Airlangga. Nah, untuk Kak Nur Fadilah Yusuf dan Kak Febri ini nanti akan menjelaskan tentang
kupas tuntas ISAI LPDP supaya kakak-kakak yang sedang mendaftar LPDP ini bisa lolos ya di tahap 1 2023 ini. Baiklah, ya untuk mengefektifkan waktu langsung saja kita ke pemateri yang pertama, yaitu kepada Kak Naldi ya. Kak Naldi Edison yang akan menjelaskan tentang tips one shot lulus beasiswa LPDP dalam negeri. Oke, silahkan kepada Kak Naldi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih ya Kak Indri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi dalam webinar kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Naldi Edison Ematan. Sekarang saya sedang mengikuti program pengayaan bahasa di Fakultas Ilmu Budaya UGM, dan rencana kampus tujuan saya nantinya itu ke Universitas Erlangga. Oke, dalam webinar kali ini saya ada kesempatan untuk memberikan sedikit tips and trick one shot in LPDP scholarship. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, kemudian berdasarkan pengalaman-pengalaman peserta yang lainnya juga, di mana sebelumnya saya juga membimbing calon awardee dalam persiapan untuk menghadapi tes LPDP ini. Dan dari situ saya sudah membuat suatu rangkuman yang bisa dibagikan untuk kepada peserta atau calon pendaftar LPDP ini. Oke, langsung saja ke pemaparan materinya. Kak Akbar, ya. Oke, baik. Di sini bisa dilihat ada beberapa alur yang coba saya petakan di situ. Yang pertama itu di mana peserta harus mengenali dan memahami secara baik akan alur-alur maupun syarat-syarat pendaftaran untuk mengapli beasiswa LPDP ini. Nah, untuk itu ada beberapa poin penting yang coba saya berikan di situ. Yang pertama itu ialah terkait alur pendaftaran ini sangat urgen, di mana para calon pendaftar itu harus bisa untuk memahami alur pendaftaran yang baik dalam persiapan untuk mengapli beasiswa LPDP ini. Nah, untuk terkait alur maupun syarat-syarat pendaftaran, jika para peserta atau para calon awardee semakin mengetahui atau memahami alur-alur dan cara untuk mendaftar LPDP ini, tentu akan mencegah sedikit kesalahan yang terjadi dalam proses penguploadan data itu sendiri. Nah, untuk hal ini para peserta diminta untuk bisa memahami, oh alurnya yang pertama harus saya lakukan yaitu ini. Oh, selanjutnya prosesnya ini. Oke. Nah, selanjutnya ada poin yang coba saya masukkan di situ ialah bergabung di grup-grup yang mampu memberikan informasi yang membantu. Baik, di situ tentu para peserta harus secara selektif juga. Maksudnya upaya yang ada dalam diri peserta kalau bisa mencari informasi yang penting seperti wadah di grup Telegram LPDP dalam negeri. Nah, itu saya coba memberikan saran kepada calon peserta itu karena di grup Telegram LPDP itu juga banyak info-info lengkap. Kemudian para peserta juga bisa mengakses dan memantau terus akun Instagramnya Pejuang Beasiswa LPDP. Nah, di situ ada banyak sekali info yang diupdate terkait berita-berita terbaru, begitulah dari
LPDP itu sendiri. Nah, kemudian jangan malu untuk bertanya kepada calon awardee yang lainnya, karena dari kita bertanya tentu akan menambah pengetahuan kita. Sesuai pengalaman saya sendiri itu, ketika saya baru mulai mendengar beasiswa LPDP ini dibuka, tentu usaha yang pertama saya lakukan itu ialah, oh kalau bisa saya mencari info-info uh, terkait forum yang nantinya bisa memberikan saya informasi untuk membantu saya dalam proses pendaftaran LPDP itu sendiri. Contohnya lewat Telegram, kemudian lewat Instagram, lewat akun Pejuang Beasiswa LPDP. Begitu saya melihat, oh infonya semua di situ lengkap, sehingga memudahkan saya untuk membuat timeline penting terkait alur-alur yang harus saya lewati. Nah, dari forum-forum seperti itu tentu kita mempunyai banyak kenalan juga seperti awardee lainnya yang nantinya bisa memberikan masukan ataupun saran. Oke, selanjutnya eh, terkait eh, kesalahan nanti jika kita tidak tidak fokus dalam pendaftaran, kita tidak ingin mengetahui akan alur-alur pendaftaran, kita tidak ingin berupaya dalam diri kita untuk mencari tahu info, oh yang benarnya itu bagaimana. Nah, itu tentu bisa saja terjadi kesalahan seperti salah mengupload dokumen, kemudian lupa menaruh pekerjaan atau kesalahan kecil lainnya, karena sesuai pengalaman saya begitu, atau saya juga pernah mewawancara para calon award yang lainnya, itu di mana mereka pada waktu penutupan, sudah mendekati waktu penutupan H-1 atau H-2, baru mereka buru-buru untuk mensubmit formnya. Nah, di situ ada yang sampai lupa menaruh riwayat pekerjaan, kemudian di bagian form untuk upload dokumen itu juga. Nah, itu kan ada penamaannya juga, sehingga ada yang lupa untuk menaruh penamaannya. Nah, itu ternyata betul pas diwawancara itu nanti ditanyakan, kenapa lupa ditaruh ini, lupa ditaruh itu. Jadi, saran saya kalau bisa dipersiapkan lebih baik lagi, sehingga kesalahan-kesalahan kecil itu tidak ada begitu. Oke, yang selanjutnya ialah mantapkan dan pastikan pilihannya. Nah, itu yang paling penting, di mana para peserta harus bisa memantapkan pilihannya. Oh, saya ingin mendaftar lewat jalur ini. Saya sudah mempelajari bukletnya. Oh, ini yang diperlukan. Kemudian dari skor TOEFL-nya, oh sudah mencukupi. Oh, berarti langsung bergerak untuk kalau bisa langsung mendaftar ke laman LPDP itu sendiri. Selanjutnya itu sebelum mendaftar LPDP itu kita sudah harus punya tujuan. Kita harus punya tujuan sebelum tanggal penutupan pendaftaran LPDP, sehingga pergerakan kita ke depan nantinya itu tidak ada kendala, tidak terombang-ambing lah begitu. Oke, lanjut. Ya, kemudian saran saya yang kedua itu terkait persiapan persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk diupload. Nah, ini terkait dokumen ini sangat penting karena uh, di mana dokumen nantinya diperiksa oleh LPDP sudah sesuai atau tidak, diperiksa keasliannya itu. Jadi kita harus teliti untuk mengupload dokumennya. Yang pertama, untuk dokumen yang perlu disiapkan di sini itu terkait sertifikat bahasa asing. Nah, untuk tujuan dalam negeri itu sendiri, biasanya sertifikat bahasa asing yang diperlukan itu ialah TOEFL. Nah, kalau untuk jalur reguler itu yang diperlukan ialah TOEFL. Nah, kalau untuk jalur yang afirmasi bisa juga kita gunakan TUEP, PLTI maupun juga Duolingo. Nah, jadi kita kenali dulu
sudah pastikan jalur mana yang kita ingin apply. Kemudian setelah itu langsung kita siapkan sertifikatnya. Oh, katakanlah saya dari jurusan afirmasi, saya bisa mengunggah TUEP, bisa mengunggah TOEFL. Nah, kemudian uh, syarat yang diperlukan itu haruslah bisa mencapai minimal 400 sudah bisa mengupload, dan itu peluang lulusnya juga sangat bisa. Minimal harus mendapat skor 400. Nah, untuk program doktor dalam negeri itu sendiri, skor TOEFL yang dibutuhkan itu 450. Jadi yang untuk magister magister dalam negeri tinggal dilihat saja persiapannya itu terkait skor yang diperlukan. Ini yang 400, minta maaf diralat, itu khusus yang beasiswa afirmasi. Nah, sedangkan yang beasiswa reguler itu biasanya lebih tinggi lagi, lebih di atas lagi itu. Oke, yang berikut ialah uh, sebelum para calon awardee mengikuti tes untuk mendapatkan sertifikat bahasa asing itu, para calon awardee harus melihat terlebih dahulu terkait lembaga yang diakui oleh LPDP. Biasanya lembaga yang diakui oleh LPDP itu sendiri ya seperti TOEFL ETS atau ofisial dari tiap kampus negeri yang ada. Kemudian untuk TUEP PLTI itu juga diakui dan juga Duolingo. Nah, yang berikut terkait saran dan masukan saya yang bisa saya berbagi kepada calon pendaftar untuk kalau bisa persiapkan diri lebih matang di esai. Karena esai ini juga merupakan poin penting yang nantinya akan menuntun kita sampai di tahap wawancara, tahap akhir itu sendiri. Uh, untuk esai, kalau saran dari saya usahakan menaruh isu yang menarik yang ada di daerah saudara, sehingga nantinya untuk pemahaman esai, pemahaman isu tersebut bisa bisa ditangani dengan baik di wawancara itu sendiri. Yang berikut untuk personal statement. Untuk personal statement itu berupa seperti kelemahan, kekurangan diri, kegagalan, dan juga keberhasilan. Nah, untuk di poin kelemahan diri, itu diusahakan di, diberikan catatan di situ, jangan terlalu melemahkan diri begitu. Taruh poin yang seperti, oh, saya biasanya terlalu banyak mengambil tugas. Nah, kemudian dari hal tersebut membuat saya kewalahan. Setelah dari hal itu, saudara juga harus membuat usaha saudara untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan yang ada dalam diri saudara. Kemudian terkait kegagalan juga bisa saudara tambahkan pada personal statement saudara. Biasanya ada banyak contoh di internet. Yang saya ingat waktu saya mendaftar beasiswa LPDP ini, terkait kelemahan, kekurangan diri itu saya melihat di uh, Instagramnya pejuang beasiswa LPDP. Dari situ sudah dipetakan terkait apa yang perlu ditulis dalam kelemahan dan kekurangan diri. Kemudian saya juga mencari di sumber di internet itu. Itu saya dapatkan dari award yang lainnya juga di ya unggah di Google Chrome. Nah, di situ saya sudah melihat kemudian mulai untuk menyusun. Jadi terkait esai, kelemahan diri, kekurangan diri, kemudian keberhasilan itu sudah harus disiapkan matang-matang sebelum mengapli beasiswa ini. Oke, lanjut Kak. Oke, baik. Selanjutnya untuk jalur non LOE itu sendiri. Nah, ini merupakan tugas terbesar bagi para calon pendaftar beasiswa LPDP. Nah, dari hal tersebut
tentu para calon peserta memilih 3 kampus tujuan yang nantinya diisi di form LPDP, form pendaftaran itu. Nah, dari ketiga kampus itu coba para calon pendaftar menentukan fix ketiga kampus tersebut sehingga kedepannya bisa meyakinkan ke pewawancara, oh dari ketiga kampus ini saya punya peluang besar untuk lulus sehingga saya bisa untuk mendapatkan LOA di kampus tersebut. Nah, untuk itu ada timbul usaha-usaha yang harus dilakukan oleh para calon pendaftar terkait research akan keunggulan kampus tujuan. Kemudian para calon pendaftar juga bisa memetakan terkait kerangka berpikir yang nantinya bisa meyakinkan para pewawancara itu di sesi wawancara. Nah, selanjutnya untuk jalur LOA. Nah, untuk teman-teman tujuan dalam negeri maupun luar negeri, meskipun sudah memiliki LOA, tetap usahakan berikan performa yang terbaik karena ada pada tahap 2 kemarin, tahun kemarin itu ada 3 orang yang coba saya bimbing wawancara, itu mereka memegang LOA dari kampus UI. Nah, itu pada sesi wawancara, pada sesi latihan wawancara itu dijawabnya dengan bagus. Bisa, oh saya yakin pasti anak ini lulus, bisa meyakinkan pewawancara, kemudian sudah mempunyai LOA. Tapi pas saat pengumuman itu ternyata dia tidak lolos seleksi. Nah, dari situ kita bisa berbenah diri juga, harus meskipun sudah mempunyai LOA kampus tujuan tetap mempersiapkan sebaik mungkin dalam menghadapi di tahap wawancara itu. Oke, selanjutnya para calon pendaftar itu sudah harus membuat surat rekomendasi dari dosen pembimbing ataupun juga tokoh masyarakat seperti lurah atau kepala desa itu. Pokoknya cermati aturan terbaru di ini sehingga saudara sudah bisa bergerak untuk membuat surat rekomendasi terbaru. Nah, untuk surat rekomendasi terbaru itu untuk formatnya bisa dilihat di uh, bukletnya LPDP itu tiap jenjang itu sudah bisa dilihat. Nah, untuk pengalaman saya terkait surat rekomendasi itu sendiri. Nah, saya waktu itu langsung mengedit dari format yang diberikan oleh LPDP. Setelah itu langsung untuk menuju ke dosen pembimbing. Nah, dari situ dosen pembimbing hanya menulis tangan saja untuk terkait deskripsi kepada diri kita sendiri. Jadi pas di uh, terkait rekomendasi ini, pas di wawancara juga ditanyakan juga, oh ternyata rekomendasi yang diberikan oleh dosen pembimbing Anda begini, begini, begini. Oke lah. Jadi ada yang perlu dipersiapkan dari surat rekomendasi. Dipersiapkan kalau bisa yang terbaru. Nah, selanjutnya terkait semua proses di atas, jika kita sudah memahami, sudah mulai memetakan timelinenya, kemudian kita sudah selesai membuat esai, selesai uh, membuat personal statement yang ada, kita bisa langsung menuju ke proses pendaftarannya. Nah, untuk itu ada bagi yang belum punya akun itu bisa langsung login untuk mulai memahami cara pembuatan akun, kemudian langsung mulai mendaftar. Jika yang sudah punya akun itu bisa untuk memperbarui data-data pribadi yang ada yang dirasa belum sesuai atau perlu diperbaharui, bisa langsung diperbaharui. Kemudian untuk mengupload itu usahakan mencari waktu yang pas, yang tidak terkendala jaringan begitu. Soalnya berdasarkan
pengalaman saya waktu mendaftar LPDP juga, ada waktu tertentu yang memang pada saat ingin memilih kampus tujuan, yang munculnya hanya kurang lebih 5 kampus untuk uh, jurusan hukum. Nah, begitu esok harinya saya login untuk melihat ulang daftar kampusnya, muncul menjadi 12. Jadi dari situ kita tentu juga berpikir, oh ternyata kampus yang ada hanya 5 saja. Jadi kalau bisa sharing, bertanya dulu, atau lihat di buklet tujuan kampus dalam negeri yang ada. Karena kan terkait kendala jaringan nanti munculnya hanya sedikit kampus pilihan itu. Oke, lanjut. Oke, baik. Untuk mengupload dokumen itu kita harus usahakan teliti pada setiap poin yang ingin kita masukkan. Kalau bisa dicek lagi sehingga uh, poin-poin yang kita masukkan itu sudah sesuai. Tidak terjadi kesalahan upload data, tidak terjadi kesalahan untuk mengunggah dokumen. Nah, jadi kita harus bisa melihat dokumen mana yang di-upload, kemudian formatnya bagaimana, tinggal kita langsung mengupload. Setelah di-upload, kalau bisa dicek lagi, itu bisa di-download lagi dokumen yang kita upload, sehingga dari situ bisa kita lihat, oh ternyata sudah benar. Oke, oke, selanjutnya terkait persiapan kita dalam menghadapi seleksi bakat skolastik LPDP. Ini dikhususkan untuk jalur non-LOA. Nah, untuk menghadapi seleksi bakat skolastik ini tentu dibutuhkan usaha yang banyak dari kita karena kebanyakan sudah bekerja, kemudian jarang melihat soal matematika yang rumit begitu. Nah, saran saya ketika selesai lulus seleksi administrasi itu, para calon uh, awardee harus bisa membagi waktu untuk belajar soal-soal tes kemampuan dasar seperti TKD CPNS itu mirip-mirip juga. Kemudian uh, para calon awardee juga bisa mengakses di akun Instagramnya Pejuang LPDP. Di situ juga ada link untuk mengukur kemampuan kita terkait seleksi bakat skolastik. Nah, memang untuk seleksi bakat skolastik ini soalnya lumayan lumayan rumit juga. Jadi dari hal tersebut itu begitu saya lulus seleksi administrasi, oh langkah selanjutnya pasti seleksi bakat skolastik. Dari situ saya mulai belajar. Yang pertama saya akses ke Pejuang Beasiswa LPDP untuk mengerjakan soal, dan di latihan itu saya mendapat skor kurang lebih 140. Nah, dari situ saya merasa belum puas, saya harus berusaha untuk meningkatkan skor lagi dengan belajar seperti tes TPA-nya CPNS, kemudian di Telegram juga ada channel-channel yang um, mengunggah soal untuk TPA itu sendiri. Jadi dari hal tersebut itu meskipun saya sibuk, tapi saya harus bisa membagi waktu sehingga menghadapi tes seleksi bakat skolastik ini bisa optimal. Uh, Selanjutnya yang bisa saya bagikan itu ialah tetaplah serius pada tahap ini karena uh, banyak yang bisa digugurkan oleh LPDP lewat tahap ini. Jadi tiap tahap demi tahap itu ada kesusahannya sendiri, ada kesusahannya tersendiri. Jadi kita harus bisa untuk mempelajari tiap tahap yang akan kita lalui.
Nah, saran saya itu untuk kalau bisa mengusahakan untuk mendongkrak skor TBS maupun penalaran verbal dan juga pemecahan masalah. Biasanya di seleksi bakat skolastik itu yang muncul penalaran verbal, kemudian kuantitatif sama pemecahan masalah. Jadi usahakan tiap poin ini skornya harus harus bisa mencukupi. Kemudian sebelum ujian TBS itu juga tentu uh, media laptop yang kita persiapkan itu sudah harus sesuai dengan juknisnya LPDP karena ada petunjuknya tersendiri untuk menginstal aplikasi untuk menghadapi seleksi bakat skolastik. Oke, selanjutnya paling akhir yang saya coba memberikan kepada calon pendaftar itu terkait babak wawancara. Menurut saya, uh, babak wawancara ini paling bergengsi dan paling menentukan dalam seleksi LPDP ini. Nah, babak wawancara ini biasanya paling terakhir dan tentu sebelum menghadapi wawancara ini, para calon awardee harus bisa untuk mengoptimalkan diri uh, dengan setiap. Oke, sebelum memasuki tahap wawancara ini, para calon awardee sudah harus bisa untuk uh, sering-sering simulasi, sering-sering simulasi. Nah, karena di mana tahap wawancara ini adalah ajang untuk membuktikan kalau uh, kita itu bisa dan mampu serta mempunyai niat untuk bersekolah lebih tinggi dan juga kita mampu membuktikan apa yang kita tulis di esai itu bisa kita optimalkan, bisa kita wujudkan atau bisa kita memberikan kontribusi ke depan itu. Nah, terkait hal tersebut itu saran yang bisa saya berikan itu kalau bisa rutin untuk berlatih lewat simulasi wawancara. Berlatihlah simulasi wawancara itu kurang lebih sekitar 8 sampai 9 kali. Nah, sesuai pengalaman saya itu begitu saya lulus seleksi bakat skolastik itu, saya langsung uh, berupaya untuk mencari link jaringan yang bisa membantu saya untuk mempersiapkan diri dalam wawancara karena sering berlatih dalam wawancara, tentu ketika berhadapan dengan realnya nanti wawancara dengan para pewawancara sudah mengoptimalkan rasa takut atau sudah bisa mencairkan suasana dengan baik. Gitu. Kalau bisa juga untuk mencari link-link seperti award yang lainnya untuk melatih wawancara karena semakin kita berlatih dengan award lainnya tentu masukannya semakin banyak, masukannya semakin bagus juga untuk nantinya kita tulis untuk evaluasi untuk diri kita. Oke, oke. Selanjutnya itu uh, para calon pendaftar itu harus bisa memahami esai, bisa memahami esai yang kita buat sehingga nantinya esai itu bisa kita handle dengan baik di wawancara karena esai itu akan dipakai menjadi topik di wawancara terutama terkait kontribusi kita. Selanjutnya itu terkait pertanyaan psikologis. Biasanya nanti di wawancara itu untuk dalam negeri uh, kurang lebih tahu kalau yang pengalaman saya tahap kemarin itu wawancaranya full Indonesia. Jadi bisalah dipersiapkan dengan baik dalam wawancara. Namun tidak tertutup kemungkinan juga untuk ada pertanyaan bahasa Inggris. Nah, uh, ada cerita dari saya juga terkait wawancara itu sendiri.
dari awal sampai mendekati akhir full Indonesia. Cuman di akhir itu ada sempat disinggung oleh moderator, diserahkan kesempatan ke pewawancara yang satunya itu untuk bertanya dalam bahasa Inggris. Namun pewawancara itu tidak bisa bahasa Inggris juga, jadi begitu bertanya sampai tengah langsung stuck, tidak bisa ngomong lagi. Nah, itu tentu dari hal tersebut saya juga bisa mencairkan suasana meskipun tidak bisa bahasa Inggris, minimal saya menghargai menyambung juga dengan bahasa Inggris meskipun terbata-bata. Oke, selanjutnya terkait pertanyaan pada saat wawancara itu sendiri. Pertanyaan pada saat wawancara itu sebenarnya dari tahun ke tahun itu umumnya sama, tidak berubah, seputaran esai kita, seputaran rencana kontribusi kita ke depan. Contohnya kayak daerah afirmasi itu tentu sempat disinggung juga. Oh, setelah selesai LPDP biayai, mau kontribusinya di daerah mana? Jadi dipersiapkan itu. Itu nanti di wawancara baru bisa kita kembangkan lagi lah, dibahas di wawancara. Oke, baik, terkait LPDP yang coba saya rangkum di sini, memang banyak yang terpanggil namun sedikit yang terpilih. Nah, dari angka pendaftar LPDP itu dari tahun ke tahun itu kurang lebih sekitar 8 sampai 9 ribuan, bahkan ada yang sampai belasan ribuan. Namun yang diloloskan dalam tiap tahap itu kurang lebih sekitar 3 ribuan orang. Itu juga sudah dibagi per jalur pendaftar itu, dari mau afirmasi, reguler itu sudah dicampur semua. Nah, dari hal tersebut tentu selain usaha-usaha yang kita persiapkan di atas tadi, kita tekuni dengan baik, itu tentu akan membuahkan hasil. Nah, selanjutnya saran saya tetaplah membantu setiap orang dan juga berdoa untuk kelancaran dalam seleksi ini. Oke, sekian dari saya yang bisa saya berikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada moderator.